untuk rakyat Indonesia. Teman-teman, adik-adik sekalian, kenapa kita berpikir seperti itu? Karena kita lihat setelah 27 tahun reformasi dan demokrasi ini, kita menyaksikan potensi besar kita masih sangat luar biasa. Energi kita untuk jauh lebih cepat dan lebih maju amat sangat besar. Kita masih memiliki sumber daya alam yang kaya. Kita masih memiliki kaum muda dengan energi perubahan dan kemajuan yang dahsyat. Kita masih punya yang namanya sistem demokrasi yang terus-menerus berkembang maju. Akan tetapi, di setiap zaman ada tantangannya, di setiap era ada hambatan-hambatannya. Demokrasi kita, reformasi kita harus kita luruskan terus agar tidak terjadi penyelewengan arah dari cita-cita para pendahulu yang telah merintis dan susah payah melahirkan kemerdekaan, melahirkan demokrasi, melahirkan reformasi. 98 banyak pahlawan reformasi dengan seluruh problem yang dihadapi. Oleh karena itu, kita harus melanjutkan. Yang pertama, kampus menjadi kekuatan perubahan dan pembaharuan. Itu mutlak. Sehingga kampus harus independen, mandiri, dan tidak boleh tergantung oleh siapapun. Karena apa? Kampus adalah pusat dari kita menyiapkan sumber daya yang memadai untuk tantangan perkembangan masyarakat, bangsa, dan negara kita. Kampus menjadi center of excellence, melahirkan generasi pemimpin-pemimpin yang tangguh. Kita tahu Sumatera Barat khususnya tokoh-tokoh yang lahir dari sini bukan hanya tokoh-tokoh yang melahirkan bangsa ini, tetapi tokoh-tokoh yang menginspirasi bangsa ini. Saya ingin adik-adik pengurus dan aktivis BEM akan menyamai tokoh-tokoh besar itu dengan syarat apa? Memberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Ada 3 agenda pokok. Yang pertama, hari ini kita masih memiliki masalah lulusan S1 banyak problem soal tidak memiliki masa depan pekerjaan, sulitnya nyari pekerjaan. Tugas kita secepat mungkin menyiapkan lapangan kerja sebanyak-banyaknya untuk kaum muda yang memiliki potensi dan kekuatan. Yang kedua, bagi yang ingin menjadi pengusaha, mandiri, menjadi entrepreneur, ini kesempatannya. Kita punya waktu 7 tahun. Di mana nanti 2030 kita sudah habis masa tumbuhnya kaum muda. Sehingga saya mengajak selain mencari pekerjaan dan berkarir di dalam dunia kerja, maka yang memiliki potensi menjadi entrepreneur harus disiapkan. Kita semua punya kesadaran di bonus demografi, entrepreneurship, dan seterusnya. Tapi kita belum melaksanakan dengan sungguh-sungguh yang menjadi agenda nasional kita. Salah satunya apa? Memberi kesempatan untuk berkembang dengan kapasitas, kemampuan, skill untuk menjadi entrepreneur. Yang kedua, membuka luas yang disebut akses permodalan. Insya Allah kalau Amin menang, kita akan buka seluasnya akses permodalan. Minimal bisnis dengan modal 10 juta ke bawah, kaum muda dengan kemampuan visibility yang memadai akan diberikan modal 10 juta tanpa agunan dan tanpa bunga sesuai dengan kapasitas manajemen yang mereka siapkan. Yang ketiga, jadi yang pertama kemampuan skill yang harus disiapkan, yang kedua permodalan yang mudah diakses, yang ketiga pasar. Petani kita berproduksi, kaum muda berproduksi, tapi pasar tidak disiapkan dengan baik. Contoh sederhana, anak muda sekarang nggak mau jadi pengusaha pertanian. Karena apa? Hampir rata-rata petani menjadi tidak untung di dalam proses produksinya. Tugas negara, baik untuk entrepreneur muda, baik untuk petani kita, tugas pemerintah menyiapkan pasar yang baik. Tugas pemerintah dan negara hadir untuk membangun sistem dari sebuah proses. Tugas petani berproduksi. Petani tidak boleh lagi stres mikir memasarkan, apalagi korban dengan proses
pemasaran para tengkulak itu. Begitu juga kaum muda yang memiliki produksi ekonomi kreatif, produksi UMKM, produksi, pemerintah harus turun tangan membuka akses pasar dengan sehat dan baik. Karena apa? Kami berdua sama Mas Anies bertekad memasukkan unsur keadilan di dalam setiap proses keputusan negara. Tujuannya apa? Yang besar boleh tetap besar dan memang harus tetap besar. Tapi yang kecil UMKM, pengusaha baru harus cepat menjadi besar sehingga tumbuh yang besar dan kecil tidak senjang. Semua punya kesempatan yang sama. Itulah yang disebut aspek keadilan di dalam peran pemerintah di dalam pembangunan ekonomi nasional kita. Adik-adik sekalian, sahabat-sahabat sekalian, teman-teman yang hadir yang saya banggakan, dengan proses, saya sudah diingatkan tinggal 3 menit katanya ini. Memang repot kalau sudah diingatkan begini. Tugas kita adalah bagaimana mengisi potensi sumber daya alam kita yang kaya, yang belum dikelola secara adil dan bijaksana. Kita juga belum mengelola potensi pasar yang besar ini dengan baik. Tadi pagi saya jalan-jalan ke pasar, yang selalu menjadi keluhan adalah fluktuasi harga. Karena apa? Suplainya rendah, daya beli turun, ditambah stok terbatas. Ini sederhana. Pemerintah bisa membuat analisis sekaligus yang disebut desain pangan. Dari situ saya dan Mas Anies tahu persis bisnis agroindustri saja untuk kaum muda yang mau dan memiliki concern akan dalam waktu singkat bisa melahirkan pengusaha-pengusaha muda yang langsung produktif. Karena kebutuhan pasarnya besar. Jelas di pasar tadi saya menemukan fakta. Kami butuh barang tapi barangnya nggak ada, ada pun dengan harga yang tinggi. Lagi-lagi faktornya adalah produksi. Produksi dalam negeri digenjot habis, impor dibatasi seminimal mungkin. Syaratnya apa? Impor boleh, tapi pajaknya harus tinggi supaya produksi dalam negeri tumbuh dan terus tumbuh bisa memenuhi kebutuhan nasional kita. Yang terakhir misalnya kita lihat bagaimana belanja pemerintah, proyek-proyek negara, baik itu jalan, baik itu semua yang ada di BUMN macam-macam, komunikasi, telkom, produksi semen, semen Padang misalnya, semen Padang masih ada kan? Semen Padang ini tumbuh besar mulai dari dulu, tapi sekali lagi begitu sudah masuk pasar liberal, orang Padang dan Sumatera Barat sendiri tidak terasa menikmati adanya semen Padang yang sebetulnya kebanggaan dari Padang. Ini contoh bahwa liberalisme telah memberangus semua potensi yang ada. Itulah yang disebut sebagai pemerintah harus hadir, kemudian memberikan afirmasi, perhatian, kemauan politik dengan memasukkan unsur-unsur keadilan di dalam proses-proses ekonomi, proses-proses distribusi. Hari ini adik-adik sekalian, sumber daya alam kita, emas, nikel, batu bara, tembaga, mangaan, besi, semuanya belum divaluasi. Kekayaan sebesar itu loh, kita nggak tahu valuasinya berapa. Padahal kalau pemerintah berhasil melakukan penilaian, valuasi, Anda tahu perusahaan Gojek nggak? Gojek baru lahir, di valuasi saja hanya dihitung aset, asetnya pun hanya data, asetnya hanya pasar, asetnya hanya proses sistem transaksi. Itu aja sahamnya meninggi, tinggi sekali harga sahamnya, bahkan triliunan sebuah perusahaan kecil yang bergerak di bidang jasa. Ini sumber daya alam. Asetnya aset yang natural, yang kelihatan, bisa dilihat, bisa dihitung. Kalau divaluasi dan diimplementasi secara adil dalam waktu singkat, insya Allah, amin, dan kita semua bisa menutup utang luar negeri dengan baik sehingga kita tidak tergantung kepada ekonomi global. Di sisi yang lain, ini bisa menumbuhkan bisnis-bisnis baru kalau tidak dikelola dengan sentralistik, terbatas. Kalau zaman Orde Baru dulu ada konglomerasi, hari ini ada yang namanya apa? Oligarki.
Sama tantangannya. Tidak ada yang salah. Saya tidak menyalahkan siapapun. Itu proses sistem yang memang menggelinding. Dan tugas pemerintah adalah membatasi, mengatur agar sistem apapun rakyat yang paling diuntungkan di dalam proses ekonomi nasional kita. Disitulah gunanya pemerintah. Disitulah gunanya ada yang namanya presiden dan menteri-menteri. Disitulah perlunya ada sebuah negara dan kepemimpinan. Insya Allah dengan semangat perubahan inilah kami yakin kami bisa menghadirkan berbagai solusi-solusi perubahan membuat Indonesia lebih adil, makmur, dan sejahtera. Karena waktu habis, sepenuhnya kembali kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Gus Muhaimin telah menyampaikan gagasannya. Namun hari ini kita sebagai generasi milenial, teman-teman, tadi sudah disampaikan dan dideklarasikan bahwasannya pasangan dari Capres dan Cawapres ini yaitu dengan nama Koalisi Perubahan. Dengan hal-hal yang nantinya tadi sudah dibilang bahwasannya beliau ingin membuka ruas akses pemodalan bagi teman-teman pemuda, bagi layaknya seorang pemuda, generasi milenial dan generasi Z untuk terus melayangkan pasar-pasar modal ataupun baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan berikutnya banyak untuk mensejahterakan keadilan dari segi sektor pasar. Banyak dari pasar-pasar yang nantinya anak muda sendiri harus mengisi bagaimana caranya untuk menghasilkan, bukan hanya memberikan, tapi menghasilkan bagi dirinya sendiri dan bagi untuk generasi selanjutnya. Tepuk tangan untuk kita semua terlebih dahulu. Gagasan yang bagus untuk Capres dan Cawapres 01 untuk melayangkan Koalisi Perubahan. Namun hal ini tentu perlu ada gagasan, perlu ada pertanyaan, perlu ada diskusi sebagai kita layaknya kaum muda, milenial, di mana kaum muda kita hari ini sebanyak 58%, yaitu sebanyak 58% yang berusia dari 18 sampai 25 tahun. Di mana layaknya kaum muda hari ini mereka bebas menentukan, mereka bebas memilih, karena di sini kita bukan hanya mengkampanyekan berdasarkan pemerintahan ataupun peraturan Kemendikbud Ristek yang terkait dengan kampanye di kampus. Tapi hari ini kita juga membedah visi misi dari beliau, dan untuk keberlangsungan selanjutnya saya diskusikan untuk teman-teman. Untuk selanjutnya kira-kira dari teman-teman ada yang mau ditanyakan, silahkan. Oke, banyak ya. Turun terlebih dahulu. Oke, 1, 2, 3. Oke, boleh dari kiri 2 kanan 3 gitu bisa. Ya, kiri 2 kanan 3. Kiri saya. Dari saudara yang di depan ini boleh dari teman-teman panitia untuk memberikan mic ya. Boleh maju. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih pada Pak Muhaimin yang telah memberikan saya waktunya. Tadi Bapak mengatakan atas Indonesia telah tentang pertanian, yang mana di pasar kita sudah sedikitnya supply dan banyaknya permintaan. Akan tetapi Bapak, di BKPM Badan Koordinasi Penanaman Modal, Indonesia menjadi target untuk menjadi lumbung pangan dunia. Yang dimana itu menjadi 4 target di awal, yaitu 2020 target swasembada kedelai, 2024 gula industri, 2026 daging sapi, 2045 itu lumbung pangan dunia. Akan tetapi Bapak, faktanya di lapangan minimnya atau kita sedang mengalami krisis regenerasi petani-petani muda. Sesuai data dari BPS 2021 yaitu hanya 19,18% petani-petani muda yang ada di Indonesia. Penyebabnya adalah petani itu masih miskin, Bapak. Menurut hasil survei Sitasi pada tahun 2021 mengatakan hanya sebesar 5,23 juta per tahun petani skala kecil mendapatkan penghasilan mereka. Yang mana 5,23 juta ini tidak sebanding untuk biaya hidup mereka setahun dan biaya hidup mereka untuk melakukan pertanian. Terdapat 72,19% petani-petani skala kecil, Bapak,
yang mempertaruhkan hidupnya. Tadi Bapak mengatakan akan memberikan modal, memberikan investasi. Apakah Bapak hanya akan memberikan investasi? Jadi bagaimana langkah-langkah konkret Bapak, cara Bapak mengatasi regenerasi petani-petani muda ini untuk melanjutkan petani-petani Indonesia selanjutnya, yang mana Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia? Dan bagaimana cara Bapak untuk mensejahterakan petani-petani kecil ini Bapak? Apakah betul-betul dengan kata perubahan atau hanya sekedar kata-kata perubahan? Terima kasih. Mungkin sekian Bapak sebelumnya. Saya perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gilang Ramadan. Saya dari WP Dosospol. Terima kasih dari Saudara Gilang. Terima kasih dari Saudara Gilang. Mungkin boleh dijawab terlebih dahulu, Bapak. Terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat strategis, Saudara Gilang. Jadi itulah faktanya. Kenapa pertanian kita mundur, kenapa kita masih impor pangan. Bahkan yang lebih bahaya dari itu adalah negara yang mengekspor beras ke sini, lambat laun sudah mau menstop karena mereka juga kekurangan stok akibat climate change, krisis iklim, dan beberapa faktor internal negara produsen beras. Padahal kita bergantung pada impor beras. Yang kedua, kenapa sektor pertanian tidak diminati? Bagaimana mau bisa diminati? Nggak ada petani yang untung. Petani, biaya produksi nanam, pupuk yang sulit, kemudian panen yang terbatas, dijual dengan harga murah karena pasarnya dikuasai oleh tengkulak. Tambah yang ketiga, cari tenaga untuk bertani susah. Karena generasi muda tidak mau bertani, karena mana mungkin mau bertani kalau nggak untung. Inilah fakta-fakta yang ada di depan mata. Jangankan kita lumbung pangan dunia, jauh memenuhi kemandirian pangan kita sendiri aja belum. Apalagi ketahanan pangan jauh. Karena itu mau tidak mau harus dirubah. Perubahan yang dimaksud adalah yang pertama, petani harus untung. Tadi sempat saya singgung. Bagaimana cara untung? Petani harus disiapkan pasarnya dan disiapkan produksinya, proses produksinya. Pasarnya itu apa? Anda waktu itu mungkin belum lahir. Ada namanya peran Bulog yang pernah sukses. Bulog itu apa? Badan Urusan Logistik. Bulog dulu pernah sukses karena punya gudang, punya pengeringan, punya uang. Sehingga Bulog yang menjadi tugas dari pemerintah ini selalu membeli produksi pertanian dengan harga yang bagus. Dan dijadikan stok nasional. Sehingga petani untung. Perubahan yang kita inginkan adalah kita harus pertama, petani tugasnya berproduksi, tidak usah mikir pasarnya, karena pemerintah yang akan membeli produk pertaniannya melalui Bulog. Yang kedua, kalau petani untung karena produksinya, maka petani akan terus termotivasi berproduksi dengan baik. Caranya bagaimana? Pupuk harus tersedia, bibit harus unggul. Kampus-kampus banyak meneliti bibit-bibit unggul, IPB, ITB dan mana-mana. Tapi kampus-kampus ini hasil survei, hasil penelitiannya tidak digunakan. Tugas pemerintah menyambungkan hasil riset kampus untuk diimplementasikan oleh para petani kita sehingga produktif. Ini yang nggak dilakukan. Teorinya gampang, tapi belum dilakukan dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, bagaimana agar generasi muda tertarik? Selagi pertanian tidak menguntungkan, generasi muda tidak akan tertarik. Tetapi nanti begitu pertanian menguntungkan, akan menjadi magnet tersendiri bagi entrepreneur muda di bidang industri agroindustri, industri pertanian. Disitulah antara kebutuhan supply dan demand, antara penyediaan kebutuhan dengan permintaan pasar bisa dikelola dengan baik. Intinya apa?
negara atau pemerintah turun tangan. Turun tangan. Negara tidak bisa membiarkan seperti selama ini, petani dibiarkan susah, tidak dibantu dan tidak ada pasar. Tugas perubahan adalah menyiapkan seluruh proses produksi sekaligus tidak boleh lagi membebani petani dengan pasarnya. Negara turun tangan mengatasi kebutuhan pembelian. Insya Allah dengan cara ini dalam waktu singkat petani untung, semua akan bergerak menjadi petani kembali dan kita akan bisa memenuhi kebutuhan pangan tanpa impor, sekaligus cita-cita tadi yaitu Indonesia menjadi lumbung pangan dunia. Amin. Oke, sudah dijelaskan bahwasannya dari Pak Gus Muhaimin ini, beliau ini punya buku ya teman-teman. Beliau ini punya buku namanya Visioning. Bukunya Visioning Indonesia yang menjelaskan terkait dengan arah peta perjalanan kebijakan dan peta kesejahteraan. Mudah-mudahan dengan pertanyaan tadi terjawab dari saudara Gilang. Oleh karena itu kita berikan lagi. Boleh turun dulu tangannya. Ini kira-kira ada door prize-nya nggak nih panitia? Dari Bapak, gimana Pak? Ya, langsung aja, nomor 2 dulu. Siapa tahu kita diberikan sepeda ya teman-teman. Enggak, bercanda. Oke, turun dulu. 1, 2, 3. Oke. Yang dekat pojok nih pakai baju putih sebelah kiri saya. Laki-laki. Di belakangnya. Iya. Boleh maju. Perkenalkan terlebih dahulu, baru nanti silakan untuk memberikan pertanyaannya. Mic-nya mana mic-nya? Tapi lu Udah bagus di situ mic-nya. Ngapain pindah sana? Cek. Oke, baik. Oke, perkenalkan nama saya Totop dari jurusan Fisika. Oke, sebelumnya tadi Pak Caimin mengatakan bahwa akan meningkatkan mengenai UMKM dan segala macamnya. Menurut saya, Pak Anies sendiri saja waktu jadi Gubernur DKI Jakarta mempunyai program yang namanya OC. Dan saya rasa program tersebut gagal dalam fungsi dari OC tersebut, menciptakan 200 lapangan kerja. Faktanya bagaimana? Kalau memang Pak Caimin sendiri ingin meningkatkan bagaimana lapangan kerja tersebut. Dan yang kedua yang saya mau kritisi tadi, bahwa dikatakan ingin mengurangi hutang-hutang negara. Bahwa PKB tersebut mengatakan bahwa BBM akan digratiskan. Walaupun Pak Emin mengklarifikasi hal tersebut seperti apa. Menurut saya yang penting itu bukan berdasarkan katanya tapi faktanya. Bahwa yang penting itu banyak, sebenarnya saya lihat baik itu Capres 1, Capres 2, Capres 3 mempunyai visi misi yang sama. Sama-sama ingin begini, sama-sama ingin begitu. Semuanya sama, bahkan sebelum-sebelumnya Capres semua sama. Saya ingin melihat bagaimana pasangan satu ataupun Pak Emin sendiri mempunyai pemikiran yang berbeda dari sebelum-sebelumnya. Baik itu mengenai yang disampaikan tadi mengenai program lapangan kerja. Faktanya Pak Anies sendiri mempunyai program gagal. Bagaimana menurut Pak Emin tersebut mengenai hal tersebut? Apa langkah konkretnya? Bagaimana supaya program itu tidak hanya sekedar program, bukan sekedar kata-kata, tapi berdasarkan fakta dan realita. Karena itu yang paling penting di sini. Kita bisa aja berbicara terkait program mengenai ini, mengenai itu, mengenai yang bagus-bagus, tapi apakah implementasinya tepat? Apakah betul? Jadi ini yang mau saya sampaikan kepada Pak Emin, bagaimana langkah sebetulnya, fakta sebenarnya, apakah bisa dipertanggungjawabkan kata-kata yang disampaikan sekarang untuk kedepannya. Terima kasih. Terima kasih kepada Toto dari Fisika Universitas Negeri Padang. Mungkin boleh dari Bapak untuk langsung ditanggapi boleh Pak? Toto Pak.
Toto, terima kasih. Ini pertanyaan yang penting sekaligus konkret. Kalau mau tahu bedanya pasangan nomor 1, 2, 3 silakan baca detail di visi misi yang ada. Dan sudah saya bandingkan, tidak ada program yang saya sampaikan tadi di 02 maupun 03. Apa itu? Pemerintah turun tangan. Mas Anies dulu berhasil ketika dia menjadi aktivis kampus rektor di Universitas Paramadina, yang namanya istilahnya mengirim guru-guru mahasiswa pintar untuk di daerah terpencil dan terluar dengan namanya turun tangan. Yang ingin saya sampaikan, bisa dibandingkan calon 01 siap turun tangan menangani pasar dan tidak membiarkan pasar itu terbengkalai. Itu satu. Yang kedua soal OKOC itu programnya Sandiaga Uno kalau nggak salah waktu itu ya. Programnya Sandiaga Uno yang sebagai seorang entrepreneur itu program pribadi. Program Sandiaga Uno dan so far tidak bisa dibilang gagal atau berhasil karena itu memang baru gagasan Sandiaga Uno di awal. Tapi saya bisa sampaikan, silahkan dibandingkan dengan gubernur manapun seluruh Indonesia, saya bisa kasih data, gubernur paling sukses di Indonesia adalah Anies Baswedan. Tidak ada satupun gubernur yang bisa bikin stadion bertaraf internasional yang dikerjakan oleh tangan-tangan terampil Indonesia. Tidak ada satupun tenaga asing dan diakui sebagai stadium dengan kapasitas terbaik di Indonesia, Asia. Bentangannya segala macam terbesar di Asia. Di seluruh Indonesia nggak ada satupun gubernur yang bisa bikin kayak gini. Belum lagi program-program pangan dan seterusnya. Tapi so far boleh Anda menilai secara kritis, itu namanya demokrasi. Tapi saya berani membeberkan kalau ada waktu keberhasilan Mas Anies selama menjadi gubernur. Makanya saya mau pasangan dengan Mas Anies karena kami berdua duit tunggal yang akan saling melengkapi agar bisa sukses mengawal perubahan. Justru saya tadi menyampaikan perubahan itu apa sih? Perubahan itu bukan mimpi. Perubahan itu langkah-langkah konkret. Apa bedanya visi dengan misi yang lain? Kita harus tahu persis. Bedanya lebih konkret. Misalnya, kalau kamu bilang cari kerjaan susah, jadilah pengusaha. Ya kalau itu orang semua tahu. Tapi yang paling penting adalah pemerintah menyiapkan apa tidak. Pemerintah memberikan fasilitas bagi pengusaha dari nol untuk bisa tumbuh dan berkembang apa enggak. Nyatanya 20 tahun terakhir ini sulit berkembang karena tidak ada yang turun tangan dari pemerintah. Saatnya perubahan itu yang dimaksud adalah saatnya pemerintah ambil alih masalah sekaligus menyiapkan tadi. Kalau ditanya yang konkret, ini konkret asal proposal bisnisnya, terutama yang memulai dari nol, visible, layak, dinilai ada tim, layak, maka modal 10 juta ke bawah tanpa agunan dan tanpa bunga. Belum ada ini calon lain yang menyiapkan itu. Belum ada pemerintahan 20 tahun terakhir menyiapkan itu. UMKM terutama kaum muda yang akan bisnis, silahkan kita sudah siapkan dan sudah hitung APBN-nya cukup untuk, apalagi kalau disupport oleh BUMN kita, untuk melahirkan pengusaha muda baru tanpa bunga dan tanpa agunan. Syaratnya sederhana, hanya visible, dikaji, diuji oleh tim pemerintah. Insya Allah dalam waktu singkat akan lahir pengusaha-pengusaha baru. Jadi bukan omong kosong, tapi konkret yang akan bisa kita lakukan. Tepuk tangan terlebih dahulu teman-teman. Tadi kita hanya bicara soal sektor pangan dan lain sebagainya. Apalagi hari ini UNP itu adalah kampus pendidikan teman-teman. Kampus pendidikan. Kita butuh orang-orang intelektual lagi untuk yang menanya terkait pendidikan, boleh Pak? Oke, boleh. Tahan dulu.
Turun dulu tangannya. Satu. Turun dulu tangannya. Ah, 1, 2, 3. Boleh dari kakak yang kacamata. Nah, boleh. Tepuk tangan terlebih dahulu. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih moderator atas kesempatannya. Izin memperkenalkan Bapak Ibu, saya Wanda dari UNP. Nah, seperti yang disampaikan oleh moderator kita tadi, pres kita tadi, bahwa UNP ini adalah kampus keguruan, di mana memang lebih banyak yang ke pendidikannya gitu Pak, daripada yang istilahnya non keguruan, yang istilahnya itu ilmu pastinya gitu Pak. Dan jujur saya masih merasakan kesenjangan ataupun ketimpangan gitu yang dirasakan guru. Karena jujur saya adalah pendidik Pak. Saya memang ingin menjadi pendidik. Saya dari pendidikan guru sekolah dasar yang memang saya banyak gitu dari teman-teman PGSD ataupun dari pendidikan itu yang gimana ya mau jadi guru karena masih terlihat jujur ketidakadilan ataupun rasanya itu masih tidak sejahtera lah istilahnya gitu Pak. Nah, jadi saya ingin bertanya, menurut Bapak bagaimana dengan sistem pendidikan saat ini, apalagi sekarang ada kurikulum merdeka ya Pak, dan jujur untuk kurikulum merdeka ini sangat merdeka, jadi terkadang guru juga terlalu merdeka gitu Pak, dan murid juga terlalu merdeka, maksudnya mungkin tidak, maksudnya terlalu dibebaskan begitu Pak untuk yang sekarang. Lalu juga bagaimana dengan sistem pendidikan saat ini dan bagaimana gitu dari Bapak ataupun dari Paslon 1 itu tentang perkembangan ataupun bagaimana untuk mensejahterakan apalagi untuk guru dan terkhususnya itu memang pendidikan gitu Pak. Maksudnya bagaimana cara ataupun strategi yang dilakukan oleh Paslon 1 ini untuk pendidikan dan guru ini bisa lebih sejahtera dan bisa lebih baik. Itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Dikembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan dunia pendidikan, Pak, mungkin boleh silakan. Terima kasih. Tadi saya begitu masuk juga udah tahu UMP itu pendidikan. Tapi ketika dikasih tahu ini BEM, antar BEM di mana? Sumatera Barat, maka pikiran saya politik makro. Mohon maaf, ternyata saya lupa ada satu, karena tadi itu ada papan bolak-balik habis waktu itu, jadi ada satu yang lupa yaitu pendidikan. Belum saya sampaikan. Terima kasih, saudari siapa tadi? Masih banyak agenda-agenda pendidikan yang harus dibenahi. Termasuk bukan saja dibenahi dari sistemnya, tetapi juga dibenahi dari sumber daya manusianya, yaitu tenaga pendidik atau guru atau pengajar. Nah, Mas Anies Baswedan ini dulu adalah penggerak pendidikan dari awal, aktivis, di mana seperti yang jadi tahu persis soal guru dan bagaimana soal kualitas pendidikan. Bahkan akhirnya Mas Anies dipilih menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di era Pak Jokowi periode pertama. Nah, pendidikan ini sebetulnya sejak demokrasi dan reformasi ini sudah kita mulai dengan melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Di situ mewajibkan APBN kita minimal 20% dari APBN adalah untuk pendidikan. Alhamdulillah secara perkembangan 25 tahun terakhir ini, dengan 20% dana APBN harus digunakan untuk pendidikan, berbagai kegiatan pendidikan relatif bisa diatasi dan tumbuh dengan baik. Yang kedua, bagaimana, ini program kita ke depan, bagaimana caranya agar seluruh masyarakat bangsa ini
bisa mengakses dan mendapatkan pendidikan tinggi misalnya. Contohnya, salah satu yang Mas Anies dan saya siapkan adalah bagaimana ada perguruan tinggi semua swasta maupun negeri tidak banyak terbebani oleh berbagai beban-beban di luar pendidikan. Misalnya pajaknya, misalnya fasilitasnya, misalnya infrastrukturnya. Ini pemerintah harus menyiapkan dengan sungguh-sungguh. Bahkan swasta terutama biasanya mandiri tanpa bantuan negara, maka misalnya dibebaskan seluruh pajak-pajaknya, termasuk PBB dan pajak-pajak lainnya, sehingga anggaran pendidikan menjadi lebih murah dan akhirnya harga atau biaya pendidikan terjangkau oleh seluruh masyarakat. Yang kedua, kita semua ini tahu persis, guru, dosen, pengajar itu belum mendapatkan proporsinya, hak-haknya dengan baik. Kami sudah menghitung dalam waktu singkat, kita sebetulnya masih punya kemampuan mengangkat PNS bagi tenaga pengajar dan guru-guru di seluruh Indonesia dan ditugaskan di masing-masing lingkup yang dibutuhkan. Jadi satu, memperbanyak kembali, kan kemarin di moratorium tuh, membuka dan memperbanyak lagi guru-guru menjadi PNS atau P3K yang selama ini mulai solusi tengahnya. Yang kedua, kesejahteraan guru mutlak dibutuhkan. Guru tidak akan mungkin bisa mendidik dengan baik kalau masih konsentrasinya terganggu karena kesejahteraannya tidak memadai. Maka wajib hukumnya pemerintah atau negara menggunakan APBN-nya untuk menaikkan taraf hidup dan kesejahteraan guru, terutama di daerah-daerah terluar dan terjauh dari jangkauan masyarakat. Ini kesejahteraan guru. Yang ketiga, tentu saja kualitas para guru dan pendidik harus terus-menerus di-upgrade. UMP misalnya ini, kita bersyukur punya UMP, kita bersyukur punya sistem pengelolaan tenaga pendidik yang terus-menerus berkembang dan menyesuaikan dengan tuntutan dan tantangan kebutuhan nasional kita. Oleh karena itu, kualitas, kesejahteraan, distribusi guru, dan penghormatan profesi pendidik harus dilakukan negara, tidak kompromi soal itu. Sehingga insya Allah ke depan kita akan wujudkan sistem rekrutmen dan penempatan tenaga pendidik dengan kualitas dan kualifikasi kesejahteraan yang memadai. Karena apa? Guru penentu masa depan. Karena guru yang akan menjadi ujung tombak melahirkan generasi-generasi tangguh di dalam melahirkan anak-anak didiknya. Oleh karena itu, jangan khawatir kalau soal pendidikan, Mas Anies ahlinya, Mas Anies punya track record, punya pengalaman secara mandiri tanpa bantuan pemerintah, melahirkan apa yang disebut Indonesia mengajar. Menjadi menteri juga sudah ahlinya. Insya Allah sekali ini, dan beliau memang dunianya adalah dunia pendidik. Dia memang dosen, rektor. Insya Allah kali ini kita ingin punya presiden yang punya pengalaman dosen, rektor, dan pendidik yang akan mewarnai Indonesia. Terima kasih dari Gus Muhaimin terkait dengan dunia pendidikan. Mudah-mudahan relevansi dari apa yang dikatakan kita tunggu langkah konkret di lapangan. Sepakat teman-teman? Oke. Baik, mudah-mudahan mungkin kita minta dari pertanyaan dari kawan-kawan. Turun dulu. Ini udah ada yang angkat nih. 1, 2, 3. Boleh yang di tengah agak belakang dari pakai Pagup. FE. Boleh silakan maju. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Seragamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Aliklas Putra dari BEM FEB KM UMP. Izin bertanya Pak terkait pendidikan tadi ya, bahwasanya kita sudah mengetahui dalam pengesahan Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 mengenai aparat sipil negara. Nah, di sana terdapat bagaimana aturan-aturan tentang mengatur bagaimana ASN ini nantinya. Nah, ada beberapa bagian catatan yaitu bagaimana penghapusan tentang tenaga kerja honorer. Nah, di dalam itu juga menekankan bahwasanya pembersihan honorer ini itu bahwasanya Desember 2024 itu harus bersih gitu bagaimana status honorer ini. Nah, jadi kita mengetahui bahwasanya Bapak Anies Baswedan sendiri itu juga pernah menjadi Menteri Pendidikan, kemudian juga menjadi seorang rektor juga. Nah, saya juga pernah melihat bagaimana dari guru menjadi presiden, slogan yang saya lihat di pamflet-pamflet yang beredar gitu. Nah, saya minta tanggapan Bapak mengenai undang-undang terkait ini. Apa langkah atau gagasan konkret Bapak mengenai tenaga honorer ini, yang dalam artian nantinya ke depannya itu tenaga honorer itu tidak ada lagi. Apalagi kami di UMP ini adalah kampus yang melahirkan calon-calon guru seperti itu, ataupun kampus pendidikan yang dimana mahasiswa ini dengan adanya undang-undang ini itu merasa takut ataupun khawatir bahwasanya tidak bisa lagi menjadi guru gitu karena kecemasannya tidak lulus PNS ataupun P3K dengan dihapusnya honorer. Nah, saya ingin bertanya kepada Bapak bagaimana langkah Bapak nantinya ke depannya, hal konkret atau hal nyata lah yang harus ditetapkan nantinya terkait calon-calon guru nantinya seperti itu. Dan kita juga mengetahui tadi Bapak mengatakan bagaimana mensejahterakan guru-guru yang ada dengan meningkatkan apakah itu pendapatan nantinya. Kita mengetahui bahwa Paslon 3 juga mengatakan akan memberikan tunjangan 1 juta per bulan dari APBN untuk guru-guru. Nah, dari Bapak sendiri bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan ASN, honorer guru-guru dunia pendidikan. Boleh silakan Pak. Iya, terima kasih. Ini penting sekali. Ini yang menjadi keresahan sekaligus yang disebut sebagai apakah ada solusi harapan. Karena memang selagi guru-guru kita masih risau, ya akan susah dalam proses pendidikannya. Karena itu yang pertama tadi sudah saya sampaikan, saya sama Mas Anies sepakat, sudah kita diskusikan, kita akan memperbanyak rekrutmen baik itu PNS maupun P3K. Ini supaya tenang. Dari proses itu tentu bisa mengatasi kekhawatiran yang disebut honorer tadi. Yang kedua, jangan khawatir, seluruh guru-guru nanti semua kesejahteraannya akan kita hitung berdasarkan kemahalan masing-masing lokasi atau daerahnya. Misalnya di Jakarta pasti semua kebutuhannya lebih mahal. Di Padang tidak semahal Jakarta, tapi intinya apa? Seluruh guru-guru baik PNS maupun P3K dan standar guru-guru akan terus menjadi perhatian untuk sampai pada level tidak boleh ada guru yang tidak sejahtera, kira-kira di situ. Harus ada peningkatan terus-menerus gaji. Nah, jumlahnya nanti dihitung masing-masing provinsi berbeda. Sudah kita lihat dan kita kalkulasi. Pemerintah dan negara mampu. Karena apa? Pendidikan harus menjadi prioritas. Karena kalau pendidikan menjadi prioritas, terutama masa menuju Indonesia emas, bukan Indonesia cemas. Indonesia emas 2045, ini harus ada revolusi penanganan pendidikan. Karena di saat bonus demografi kita yang besar ini, maka di saat itu pula kita harus investasi. Negara, pemerintah harus investasi melahirkan generasi-generasi emas. Satu yang paling pokok adalah pendidikan. Dan pendidikan yang paling harus disiapkan kesejahteraan guru atau tenaga pendidik. Dengan demikian, don't worry. Kita telah menyiapkan anggaran yang cukup dan kita akan membuat standar bahwa tidak boleh ada penghasilan guru yang tidak cukup atau berkekurangan.
Baik, terima kasih atas jawabannya terkait dengan guru honorer akan diberikannya tunjangan dan lain sebagainya. Kita tunggu langkah konkretnya untuk Indonesia 2024 nanti. Sepakat teman-teman? Karena pilihan ada di teman-teman semua. 58% generasi milenial itu akan ada pilihan di tangan teman-teman semua. Kita akan bedah terkait sedikit bahwasannya di buku Visioning Indonesia terkait dengan kesejahteraan pedesaan dan lain sebagainya. Dari teman-teman mungkin ada yang ingin bertanya terkait dengan sektor pedesaan. Boleh, Pak? Oke, silakan. Tahan dulu, duduk dulu. Dari teman-teman yang di atas, kosongnya di atas ya. 1, 2, 3. Belakang, paling ujung. Paling ujung, iya. Yang paling ujung dekat A, iya. Boleh, silakan maju. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Renal Fani dari Prodi Pendidikan Kimia UNP. Sebelumnya mohon maaf, saya tidak menggunakan salam karena bagi saya agama bukanlah sebuah alat sebagai politik. Saya berasal dari sebuah desa yang mana berasal dari salah satu daerah di Jawa Timur, lebih tepatnya daerah Lamongan. Dan saya hidup lama di Jombang. Mungkin jika Cak ingin tahu, tepatnya di Pacul Gowang, di Al-Mafurah Romo Kiai Haji Abdul Aziz Mansur. Pertanyaan saya yang pertama adalah teruntuk Cak Imin dan juga Pak Anies. Apa tujuan daripada Cak Imin dan juga Pak Anies sebenarnya untuk menuju pada pemilu kali ini? Karena jika dibilang untuk mencerdaskan maupun memajukan bangsa, apakah harus menjadi seorang presiden dulu? Kemudian yang kedua adalah terkait desa. Yang menarik adalah saya membaca bahasanya ingin membangun desa yang bermanusiawi. Pertanyaan saya, lalu apakah menurut Cak Imin dan Pak Anies bahasanya pembangunan desa sekarang itu tidak manusiawi seperti itu? Lalu yang ketiga terakhir ini Pak, untuk IKN, karena saya membaca artikel dan juga beberapa yang dilontarkan daripada Bapak dan juga calon Bapak bahasanya mengatakan tidak akan melanjutkan pembangunan IKN. Padahal IKN sendiri sekarang kan sudah menghabiskan dana yang begitu besar. Lalu ketika nantinya Bapak menjabat kemudian tiba-tiba dihentikan, apakah nantinya tidak malah merugikan negara ini? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara siapa tadi namanya? Raihan. Raihan, oke, terima kasih dari Raihan terkait dengan pedesaan dan IKN. Mungkin boleh direspon? Terima kasih Saudara Rehan, luar biasa. Yang pertama, tadi alumni Jombang atau orang Jombang tadi, pokoknya itulah, pokoknya Jombang lah. Sesama Jombang saling dilarang saling mendahului. Begini, yang pertama, kenapa Mas Anies atau saya mau jadi calon, dan alhamdulillah berhasil menjadi calon dengan mendaftar di KPU. Tentu sebagai aktivis kami berdua ini masing-masing selalu terpanggil untuk menjadi bagian dari perubahan dan perbaikan bangsa ini. Kami bergerak di legislatif, di eksekutif, tujuannya agar arah negara ini konsisten sesuai dengan konstitusi, sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Nanti di akhir saya akan bikin kuis. Siapa yang hafal pembukaan Undang-Undang Dasar 45 saya kasih hadiah. Karena penting. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itulah sumber utama kita berbangsa. Dan semua anak bangsa ini harus merujuk ke situ. Karena ini yang nyusun bukan manusia biasa. Mereka orang-orang yang terpilih sehingga bisa menyusun konsep negara di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Jiwa kami, Mas Anies dan saya terpanggil untuk terus-menerus menjadi bagian dari itu, meskipun
dari guru, saya juga dulu pernah jadi guru, Mas Anies jadi dosen, pernah jadi wartawan saya ini. Tapi sebagai wartawan saya bergerak juga untuk terus mewarnai dalam gagasan-gagasan perbaikan dan perubahan. Intinya untuk mempersingkat waktu, saya dan Mas Anies terpanggil. Dan perlu dicatat, untuk sampai pada pendaftaran calon presiden tidak mudah. Kompetisinya, persaingannya amat sangat keras. Tapi kami yakin perubahan tidak bisa dielakkan. Perubahan akan menjadi kebutuhan. Perubahan itu sunnatullah yang pasti akan terjadi. Karena kalau kita tidak berubah maka akan stagnan dan akan buntu, tidak ada perkembangan. Tekad itulah yang membara. Seperti yang saya sampaikan tadi, kami ini harus terus memberikan manfaat. Kalau bahasa agamanya, doktrin saya sejak kecil itu khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kamu, manusia itu adalah yang paling banyak bermanfaat untuk orang lain. Bermanfaat untuk orang lain itu bisa saling membantu, bisa bertetangga dengan baik, bisa saling menolong. Tapi ada yang lebih cepat lagi dari itu, memegang kendali. Mas Anies pernah bilang, ada tempat hiburan paling mewah, apa namanya itu? Alexis, tempat maksiat paling mahal, paling mewah, paling laku. Tidak ada satupun yang bisa menutupnya. Demo tiap hari supaya ditutup, nggak ada yang bisa menutupnya. Tapi Mas Anies bilang, yang bisa menutup adalah sebuah tanda tangan gubernur. Makanya kekuasaan itu penting, karena sebuah tanda tangan bisa menutup Alexis. Dan Mas Anies begitu dilantik, tanda tangan dan Alexis itu ditutup. Itulah yang disebut kekuasaan maslahat. Nanti saya sama Mas Anies juga bertekad, hari ini kaum muda terjebak pinjol di mana-mana. Yang kedua, terjebak judi online di mana-mana. Nggak akan ada yang bisa mengatasi. Karena dua-duanya dipelihara oleh mafia pinjol dan mafia judi online. Banyak kita yang frustasi. Sekarang adik-adik semua, jumlah yang bunuh diri sejak 2023 awal sampai sekarang, sudah ada korban bunuh diri 975 bunuh diri. Rata-rata terjerat pinjaman ataupun judi online. Kita tidak ingin terjadi dan kita tidak bisa apa-apa terhadap keadaan ini. Hanya satu, tanda tangan presiden dan wapres yang bisa mengatasi keadaan itu. Makanya kami mau jadi presiden supaya bisa merubah keadaan-keadaan seperti itu. Itulah motivasinya. Kami ingin judi online habis. Begitu terpilih kami ingin pupuk tersedia. Saya sama Mas Anies bertekad, begitu dilantik, pertama kali saya akan datangi yang namanya PT Pupuk Indonesia. Saya tungguin berapa kamu bisa produksi. Karena petani kita menjerit gara-gara stok pupuknya nggak tersedia. Kalau kamu nggak bisa ya kamu diganti. Tidak perlu seperti kamu tidak mampu membuat pupuk sebanyak-banyaknya. Ini contoh kenapa pingin jadi presiden, kira-kira gitulah. Bukan soal kepingin seperti kepingin makan nasi rendang, bukan. Ini kepingin tanda tangan itu merubah nasib orang Indonesia dengan lebih baik lagi di masa yang akan datang. Itu yang pertama. Pertanyaan yang kedua tadi soal apa deh? Desa. Soal desa. Begini, zaman dulu semua anggaran negara itu hanya dikelola oleh pusat melalui kementerian. Kita ingin dana 3.000 triliun ini punya negara ini bisa dinikmati juga yang di bawah. Langsung. Ibaratnya air hujan sampai ke bumi. Air hujan kalau kena genting, kena talang rumah, maka terserap airnya sampai bumi tinggal berapa persen. Makanya anggaran negara itu kalau hanya lewat pusat banyak korupsi terjadi. Kita ingin korupsi di atas dikurangi dengan apa? Memperkuat pelaksanaan pembangunan di bawah. Syaratnya satu, kepala desa harus diseleksi dengan baik. Siapa yang transparan ditambahin anggarannya. Siapa yang tidak ada korupsi ditambahin anggarannya. Itu yang disebut desa menjadi pusat peradaban dan membuat kemajuan baru di desa-desa. Saya usul, kalau yang nggak mau jadi guru saya usul, tolong jadilah kepala desa. Karena kepala desa lah ujung tombak. Kepala desa lah yang akan menjadi teladan dibanding pejabat-pejabat di tingkat pusat. Kira-kira gitu.
Di situ nanti kita akan bikin sayembara. Bukan sayembara. Siapa kepala desa paling transparan, menggunakan anggaran dengan tepat, baik, dan bebas korupsi, di situ akan ditambahi jumlah anggaran pembangunan desanya. Insya Allah selamat uang negara ini kalau dengan cara seperti itu. Contoh saja. Yang terakhir, kita ingin bahwa semua terlibat. Semua terlibat. Tidak boleh tidak diam. Saya minta BEM juga aktif, kritik, kontrol. Jangan karena mau jadi guru terus nggak mau kritik terus. Kritiklah semua ini. Kalau pemerintah harus memahami kritik itu adalah vitamin. Semakin dikritik maka akan ada perbaikan. BEM harus kritis. Insya Allah nanti kalau presidennya Anies, wakilnya Muhaimin, tidak akan ada lagi yang ditangkap gara-gara kritis kepada pemerintah. Undang-undang ITE itu juga akan kita evaluasi. Tidak boleh ada pasal yang membuat orang takut ngomong Indonesia. Tahu nggak, ada yang ngomong Indonesia diganti Konoha. Itu tuh di sebuah negara Konoha ngomong begini nggak boleh. Kono bilang Indonesia aja nggak berani daripada ditangkap. Ini tekad kami bahwa kami bertekad kritik itu adalah vitamin untuk kemajuan bangsa. Dalam kesempatan ini saya mengundang seluruh kampus di Indonesia harus menjadi ujung tombak kritisisme bangsa supaya bangsa ini selamat dari keterpurukan dan berbagai kesalahan dalam pemerintahan. Allahumma amin. Yang terakhir saya ingin satu waktu, siapa yang hafal pembukaan Undang-Undang Dasar 45? 1, 2, 3. Ya udah ini 1, 3 ini. 1, 2, 3. Mana nih? Boleh. Bendaraku mana nih? Bendaraku tadi itu. Nah itu. Nanti yang hafal dapat berapa ratus ribu ini. Nah silakan. Boleh. Di depan. 1, 2, 3. Waduh, perempuan semua ini. Itu boleh di mic-nya. Di belakang. Pakai mic. Perkenalkan namanya. Kebetulan perempuan semua. Presiden BEM yang menilai. Jadi gini, nilainya yang tertinggi dapat rupiahnya tinggi. Agak turun dapat turun. Nah gitu aja ya. Nanti kamu siapkan Pak Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ramadhani dari Pendidikan Fisika tahun masuk 2020. Oke, langsung saja. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam satu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu sikap keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Boleh, gimana Pak? Ini syarat jadi menteri ini. Jadi saudari siapa ini sudah memenuhi syarat sebagai menteri minimal. Ya bleset-blesetnya gubernur atau bupati lah. Karena supaya menteri harus konsisten dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Tepuk tangan untuk saudara kita. Yang kedua. Boleh dilanjut. Perkenalkan, nama saya Hirni Salsabila dari jurusan Ilmu Ekonomi WP 2022. Kita langsung saja. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanaan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan persatuan Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tepuk tangan, luar biasa. Agak ngebut ya Pak? Agak ngebut ya? Ada ya, nanti nilainya beda dikit. Boleh. Silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Erin Afrani dari Fakultas Teknik. Langsung saja, Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu atas berkat rahmat dan hidayah, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas ini harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, dan perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampai kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat dan hidayah beliaulah, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu negara Indonesia Gimana? Udah. Gimana Pak nilainya? Sudah ada nilainya. Jadi nanti yang akan memberi hadiah adalah Pak Jazilul Fawaid, Wakil Ketua MPR RI. Jadi tolong Pak Bambang dibantu nomor HP-nya. Pokoknya sudah ada nilainya. 1, 2, 3 sudah ada nilainya. Rahasia. Ya silakan diminta nomornya. Tepuk tangan untuk 3 rekanita kita. Terima kasih. Teman-teman ada yang lupa tadi. Meskipun saya tahu adik-adik kita ini terutama UMP itu terkenal dengan kesungguhannya orang-orangnya. Nggak ada mahasiswa UMP yang lemes, males, nggak ada. Karena mereka siap menjadi pendidik. Tapi kira-kira ada dua kata yang tidak boleh kita lupakan, tetapi dua kata ini tidak akan bisa berjalan bareng. Apa itu? Nyaman dan maju. Kalau hidup kita nyaman nggak berubah, akan sulit maju. Tapi juga nggak mungkin maju kalau tidak nyaman. Kalau nyaman, bersiap-siaplah tidak maju. Tapi kalau mau maju, bersiap-siaplah hidup tidak nyaman. Perjuangan masih panjang. Terima kasih adik-adik semua. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dan terima kasih atas kuisnya dari Bapak Dr. Honoris Causa Gus Muhaimin Iskandar. Mungkin sekaligus terkait dengan closing statement
Mungkin bisa Bapak berikan bagaimana cara kita sekaligus pemilih muda hari ini, 58% total pemilih muda hari ini. Banyaknya mahasiswa. Terima kasih. Libur dulu. Abel lagi ikut Caimin. Itu tadi yang nanya kagak baca dulu kali ya, apa program OCOC. Jelas-jelas tuh programnya Pak Sandi.